Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi sahabat Nusantara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa waktu ke depan Sisma News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif. Pemirsa, bersama saya Diah Novianti dan rekan saya Kiara Winata, kita ikuti kabar selengkapnya. Apabila kita berbicara mengenai masyarakat, sudah tak asing lagi jika kita mendengar tentang wawasan Nusantara. Kehidupan masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh keragaman di dalamnya kerap memiliki pemahaman terhadap wawasan Nusantara tersendiri. Kami telah merangkum opini dari sejumlah masyarakat di Kota Denpasar terkait dengan pemahaman terhadap wawasan Nusantara ini. Berikut liputannya. Nama Bapak sendiri Bapak Wayan Polos, kemudian Bapak bekerja sebagai seorang polisi lalu lintas di Polresta Denpasar. Kemudian juga umur Bapak saat ini sudah 42 tahun, menginjak 43. Nama saya Imade Suwardana, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai swasta. Nama saya Tomodus Dina, saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 7 Denpasar. Umur saya saat ini 37 tahun. Perkenalkan, nama saya Coko Dagini Sadalina Putra, bisa dipanggil Mas Satria, dari kelas 11 MIPA 1, umurnya 17 tahun, statusnya masih pelajar. Nama Bapak ya, Madi Dharma Yaso, umur Bapak 41 tahun, pekerjaan pegawai kebersihan. Baik, sebelum itu apakah Bapak sudah pernah mendengar istilah wawasan Nusantara? Pernah sih mendengar. Baik, untuk lebih lanjut saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara pada dasarnya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Apa kata mereka tentang wawasan Nusantara? Kalau wawasan Nusantara, kita kan sebagai warga negara yang baik, kita harus saling mengenal yang namanya wawasan Nusantara. Karena kita ada di lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut Bapak, wawasan Nusantara adalah pengetahuan mengenai negara-negara, kepulauan-kepulauan yang masuk ke wawasan kita, masuk kawasan kita, Nusantara kita, yang wajib kita tahu dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara mungkin menurut saya cara pandang kita terhadap kesatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang terdiri atas berbagai kepulauan ya, dan di mana negara kita itu ada 2 samudra dan 2 benua ya, kita berada di antara 2 samudra dan dua benua. Jadi bagaimana cara kita untuk memandang kepulauan yang berbeda-beda itu sebagai suatu bentuk kesatuan yang utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita terhadap negeri kita atau bangsa kita, yang dimana bangsa kita itu dapat beragam mulai dari suku, budaya, agama, dan ras. Menurut mereka, sudah baik belum sih wawasan Nusantara di masyarakat? Untuk saat ini, wawasan tentang Nusantara sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi, utamanya untuk generasi muda harus lebih mengetahui tentang apa itu wawasan Nusantara untuk mengenal lebih jauh lagi kepulauan-kepulauan kita, Nusantara-Nusantara kita yang ada di Indonesia. Sudah cukup baik dengan bukti bahwa adanya teknologi yang tinggi itu komunikasi
ini akan menunjukkan artinya informasi-informasi yang ada di seluruh Indonesia ini, apalagi dengan adanya media massa, TVRI. Menurut mereka bagaimana sih pengaruh wawasan Nusantara ini di pekerjaan mereka masing-masing? Menurut saya sangat penting dan sangat diperlukan ya. Dimana kalau wawasan Nusantara itu kan seperti saya sebutkan tadi bahwa wawasan Nusantara itu bisa menciptakan atau meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apabila rasa persatuan dan kesatuan kita sudah kuat, otomatis kita akan menjadi utuh dan menjadi suatu komunitas atau suatu perkumpulan yang sangat solid. Pengaruh wawasan Nusantara karena merupakan cara pandang kita terhadap sesuatu dari menyeluruh untuk menjaga tetap persatuannya. Di sini bagaimana cara saya untuk tetap mengarahkan siswa memiliki perilaku yang baik, seperti setidaknya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, dan dari segi penampilan, dari tentang masalah waktu dan penugasan seperti itu. Jadi intinya bagaimana agar ketertiban itu tetap terjaga. Menurut mereka, seberapa pentingnya sih untuk mengetahui wawasan Nusantara? Seberapa pentingnya ya? Menurut Bapak sih sangat penting. Karena kita kan jadi tahu tentang wawasan, terutama Indonesia, bagaimana suku bangsa, bagaimana adat istiadat, dan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali, terutamanya untuk generasi muda kita, untuk lebih mengetahui tentang Nusantara kita. Jadinya semua generasi-generasi ini untuk lebih dia menanamkan sikap nasionalisme yang ada dalam dirinya dia. Wawasan-wawasan Nusantara itu penting sekali, terutama generasi muda, untuk nanti ke depannya dia bisa mengasih tahu yang lebih muda, yang lebih junior tentang Nusantara ini sendiri. Itu saja. Semakin pesatnya perkembangan pada era ini, kira-kira apa saja sih tantangan serta hambatan dalam menerapkan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari? Kalau tantangannya itu sebenarnya hanya kemauan dari kita sendiri. Kita di sini kan terdiri dari banyak suku, bahasa, dan ras juga kita banyak yang ada di Nusantara ini. Untuk menyatukan itu perlu sedikit tidaknya komunikasi, yaitu jiwa pemersatu antara yang masyarakat yang satu dengan yang lain. Mempersatukan itu yang susah. Jadi kita itu tantangannya itu mempersatukan antara suku, ras, dan agama. Syukur-syukur di Indonesia kita sudah bagus sikap toleransi antar umat beragama, antar suku yang satu, ras yang satu dengan yang lain sudah cukup terorganisasi untuk saat ini. Cuma tantangannya sekarang gimana generasi muda ada kemauan untuk mempersatukan diri di wawasan Nusantara. Mengingat banyaknya anak-anak muda yang acuh terhadap wawasan Nusantara, gimana sih pendapat mereka tentang cara mengedukasi generasi muda tentang wawasan Nusantara? Mungkin cara mengedukasinya dengan menerapkan literasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin bisa ditingkatkan lagi budaya literasinya agar para siswa atau masyarakat Indonesia itu lebih mengetahui lagi tentang identitas dari negara kita. Iya, caranya sih mengedukasinya menurut Bapak, kalau di lingkungan sekolah itu kan sudah ada istilahnya materi PPKN. Terus sudah juga ada mengenai bimbingan budi pekerti. Kita cuma mengarahkan bagaimana program itu bisa berjalan, terutama di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa itu wawasan Nusantara dan bagaimana cara menjalankan serta memahaminya. Untuk mengedukasi masyarakat itu dengan memperbanyak pemahaman. Di sekolah-sekolah kan mungkin sudah ada buku-bukunya, kita banyak perdalam yang seperti itu, kita baca-baca, kemudian kita banyak bergaul dengan sesama masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan tanpa ada perbedaan. Artinya kita itu tetap satu bangsa, satu Nusantara, dari Sabang Merauke kita satu adalah Indonesia. Baik, dari video yang telah kalian saksikan tadi terdapat beberapa soal dan jawaban dari beberapa narasumber yang telah kami paparkan. Di
sini saya akan membawakan kesimpulan dari kelompok kami bahwa wawasan Nusantara itu sendiri merupakan sangat penting bagi generasi muda. Dapat saya simpulkan juga bahwa wawasan Nusantara itu bukanlah hanya sebuah teori yang dapat kita hafalkan saja, melainkan harus juga kita amalkan agar maknanya bisa kita rasakan lebih dalam. Hai guys, jadi hari ini kita dapat staff buat diwawancara wawasan Nusantara terkait tugas PPKN. Semakin pesatnya perkembangan di era ini, menurut Hai guys, jadi sekarang kita mau mewawancarai Pak Tati. Terima kasih karena telah menjadi narasumber. Halo, selamat pagi sahabat Nusantara.